Buat yang nanya, rasa bayamnya masih ada apa enggak? Nah, menurutku ini hampir nggak ada sih. Kenyal dari jelly, lembut dari agar, aroma pandannya kerasa, ya wangi, manisnya pas, dan teksturnya juga pas. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin es jelly hijau bayam dengan susu ya. Nah, hidangan ini tuh pertama kali aku bikin buat masakin anak-anak ya, karena anakku tuh suka jelly, suka cincau hijau. Tapi di satu sisi pastinya aku juga mau ngurangin gula ya, dan menurutku yang lebih gampang untuk dibikin dibandingkan cincau hijau tuh kan cari daunnya juga susah ya. Blender-blendernya juga susah. Nah, makanya ini aku pakai si jelly bubuk dan juga agar-agar bubuk yang dicampur dengan bayam. Nah, rasanya juga kebetulan anak-anak juga cocok. Langsung aja untuk bahan-bahannya, ini untuk jelly hijaunya ya, pewarna hijau dan juga perasa utamanya ini aku pakai bayam Jepang alias Horenzo. Nah, kenapa aku pakai Horenzo? Karena dia tuh aromanya minim tapi warna hijaunya tuh dia pekat. Dan untuk jelly powdernya ini aku campur ya, jelly powder yang terbuat dari konjac atau konnyaku dan juga agar-agar. Kenapa aku campur antara dua ini nanti aku jelasin di dalam video. Lalu pastinya kita perlu gula, ini aku pakai sedikit aja, daun pandan ini untuk aroma dan air. Untuk kuah es jelly-nya ini aku cuman pakai susu full cream ya yang tawar. Terus kalau kalian mau agak manis bisa tambahin gula cair, gula pandan. Ataupun kalau nggak mau gula juga bisa pakai stevia tetes ya. Cuman kadang aku makan tanpa gula sama sekali juga dia masih enak. Kalau kalian kuahnya mau pakai santan mungkin itu juga bisa. Oke, langsung aja. Ini untuk bikin si jelly-nya, pertama Horenzo-nya ini perlu kita rebus terlebih dahulu. Supaya nanti pada saat di blender tuh bisa benar-benar halus, warnanya juga keluar. Setelah air mendidih tinggal masukin aja Horenzo-nya, ini paling sampai layu doang ya. Nggak usah sampai empuk, nggak masalah. Bilas pakai air dingin sambil kita peres-peres kayak gini. Nah, kalau udah si Horenzo-nya ini kita blender pakai air hingga dia halus ya, jadi kayak jus bayam. Ini kita sisihkan, kita akan masukinnya tuh belakangan ketika si larutan jelly-nya tuh udah panas, udah siap. Oke, sekarang ini kita akan masak jelly-nya. Ada jelly powder yang terbuat dari konnyaku, lalu ini agar-agar bubuk. Gula masuk, aku pakai dikit doang, daun pandan ini untuk aroma dan juga air. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita taruh aja di atas api, kita masak sambil diaduk-aduk supaya si serbuk jelly-nya tidak menggumpal. Nah, ini kenapa aku campur antara agar powder dan juga si konjac atau si jelly powdernya ini, karena aku pengen si teksturnya tuh dia apa ya, lembut kayak puding gitu. Nah, biasa kalau jelly powder buat komersial itu si ingredientsnya banyak ya, ada yang pakai karaginan, ada yang pakai pokoknya macam-macam. Nah, yang paling mudah ditemukan di market di Indonesia itu memang dia agar-agar ya, yang mereknya tuh Swallow, dan juga jelly powder yang Nutrijel yang which is terbuat dari konjac atau konnyaku ya. Jadi yang kenyalnya tuh kenyal banget, sedangkan kalau si agar tuh kan dia patah-patah. Nah, jadi aku combine keduanya supaya mirip sama jelly powder yang biasa kita pakai buat di commercial gitu ya. Jadi tetap lembut, tetap ada kenyalnya juga sedikit ya. Makanya ini aku campur. Untuk resep lengkap by the way udah ditulis semuanya di description box. Nah, ini juga yang penting kalau kita mau bikin si es jelly hijau bayam ini, pandannya itu harus kerasa gitu. Anak-anakku juga suka kalau si pandannya tuh lebih kerasa kayak gini. Nah, ini kan udah mendidih nih. Nah, baru kita masukkan si bayamnya supaya dia nggak perlu dimasak lama ya. Begitu bayam masuk, aduk-aduk, langsung matiin api dan siap dicetak. Untuk cetakannya bebas, mau dicetak jadi kayak jelly yang ada karakternya ya, yang lucu-lucu, atau mau pakai cetakan es batu yang bulat-bulat tuh, atau sekedar kita langsung aja cetak semuanya jadi satu di loyang seperti ini. Nanti pada saat mau disajikan tuh tinggal dipotong-potong aja. Nah, untuk si kuahnya ini aku cuma pakai susu, jadi itu sebenarnya tinggal dipakai aja ya, nggak usah dimasak apa-apa, praktis banget. Kalau kalian mau pakai santan ya bisa tinggal santan instan dicampur sama air, kasih daun pandan lagi ya sama sedikit garam. Nanti untuk pemanisnya bisa pakai gula merah, sirup koko pandan ataupun sirup pisang susu misalnya. Nah, ini si jelly-nya udah ngeset, langsung aja tinggal kita plating. Buat yang mau ekstra dingin bisa pakai es batu. Buat yang mau manis bisa pakai gula pandan, mau pakai sirup rasa apapun ya, atau sesimpel pakai stevia buat yang lagi ngurangin gula. Terakhir tinggal kita tuang aja pakai susunya.
Ini untuk hidangannya sendiri rasanya tuh simple ya, jadi rasanya nggak aneh-aneh, begitu kita masuk mulut tuh udah tahu ini tuh apa gitu. Nah mulai dari jelinya, dia aroma pandannya kerasa ya, wangi, manisnya pas, dan teksturnya juga pas ya. Buat yang nanya mungkin rasa bayamnya masih ada apa enggak, nah menurutku ini hampir nggak ada sih, jadi lebih ke pandan. Terus juga si teksturnya tuh dia bukan yang terlalu padat tapi nggak terlalu cair juga ya. Ada kenyal dari jelly, lembut dari agar. Buat kalian yang mau lebih light lagi atau lebih padat lagi tuh tinggal dimainin aja takaran airnya. Untuk si kuahnya juga ini memang sesimpel susu segar gitu ya. Jadi beda kalau santan itu kan mungkin lebih ke gurih. Nah ini benar-benar rasa susu. Kalau suka manis bisa tambahin gula pandan ataupun stevia ya. Kalau misalnya mau disajiinnya pakai santan cocok apa enggak, sebenarnya cocok-cocok aja ya, bisa pakai santan, terus sirup koko pandan, sirup pisang susu misalnya, itu juga bakal cocok. Oke kalau gitu thank you for watching, jangan lupa kalori cookpack dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus dan see you in the next video.